Film ini menceritakan tentang penderitaan seorang wanita cantik yang bekerja di rumah Dolly, rumah perkumpulan ciwi-ciwi seksoy, demi untuk mencari uang untuk biaya nikah sama pacarnya. Kok bisa nyari modal nikah di tempat begituan? Dan yang paling membagongkannya, si calon suami mendukung serta nganterin si cewek ke tempat kerja. Penasaran kelanjutannya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita langsung diperlihatkan sama wanita cantik polos bernama Mima. Dengan riang gembira ia dibawa ke suatu tempat sama pacarnya yang bernama Nino. Saat sudah sampai di depan pintu masuk, si Nino mau pulang duluan. Dia ngingetin Mima harus tinggal di tempat ini hanya 15 hari saja, kemudian mereka bakalan ketemu lagi. Dan ternyata Mima diantar ke tempat biasanya para pria jajan. Jadi ceritanya tuh dia dan Nino mau nikah. Karena biayanya mahal, makanya Mima disuruh kerja di sana biar dapat banyak duit. Ya namanya juga udah cinta mati, makanya si Mima mau aja disuruh kerja kayak gituan. Di sana dia ketemu sama Madam Colette, manajernya rumah Dolly. Dengan kecantikan kayak gitu dia bisa gampang dapat banyak duit. Namun Mima jujur ke Madam kalau dia belum punya pengalaman. Santai aja nanti juga bisa sendiri, ucap si Madam. Sambil dibawa ke kamar, Madam Colette juga ngasih beberapa peraturan yang gak boleh dilanggar. Dengan otak dan muka polos, si Mima mengiyakan aja semua aturan dari si Madam. Setelah memasukkan barang ke kamar, Mima dikenalin dengan cewek-cewek lain yang juga kerja di situ. Di sana mereka nggak pakai nama asli, makanya itu Madam ngasih nama baru untuknya, yaitu Paprika. Awalnya Mima nggak suka, tapi ya mau nggak mau dia harus ngikutin kemauan Madam. Terlihat cewek-cewek di tempat itu mulutnya kayak nggak pernah disekolahin semua. Nggak segan-segan mereka ngomongin tentang sosis dan donat. Si Paprika ya cuma terbengong, namanya juga anak baru. Habis ia makan, dia diperiksa sama dokter untuk dicek bersih dengan penyakit apa enggak. Ternyata dokter ini kepo sama Paprika. Dokter bertanya apa maksud tujuannya kerja di sini. Awalnya Paprika bilang kalau mamanya lagi sakit keras dan si bapak udah matoy. Jadi sekarang dialah tulang punggung keluarga buat nyari duit. Tapi si dokter nggak percaya gitu aja. Akhirnya Paprika jujur, ia ngasih tahu kalau itu demi biaya pernikahan dengan pacarnya. Ya karena si dokter masih punya rasa peduli, dia ngasih tahu kalau masih ada kesempatan untuk ninggalin tempat itu. Soalnya kalau udah ketagihan, bakalan susah buat lepas dari pekerjaan haram itu. Namun Paprika nggak peduli, dia tetap mau kerja di situ agar dapat banyak duit buat nikah dengan Nino. Jam kerja pun tiba, Paprika dikenalkan dengan laki-laki yang datang. Nggak pakai lama, dia langsung cepet dapat customer pertama. Akhirnya mainlah mereka. Namun ternyata Paprika terbawa suasana. Dia terlalu menikmati permainan dari si customer. Si Madam larang hal itu terjadi, soalnya terkadang customer bisa memanfaatkan hal tersebut. Namun karena masih anak baru, Madam harap maklum. Ia yakin Paprika pasti bakalan segera terbiasa. Dan gak disangka di hari itu dia dengan cepat mulai jadi salah satu cewek terfavorit di rumah Dolly. Sampai kecapean si Paprika. Kalau dihitung-hitung, mungkin ada sekitar 10 orang. Madam pun otomatis sangat senang. Gara-gara pesona Paprika jadi makin banyak pelanggan yang datang ke rumah Dolly itu. Dari kebanyakan pria, hanya si customer pertama, Franco, yang sekarang jadi pelanggan tetapnya. Franco ini adalah pelaut. Dari awal main, ia sudah jatuh hati dengan pesona Paprika. Karena besok si Paprika dapat hari libur, Franco mengajak untuk kencan makan malam. Namun ditolak karena Paprika mau buat kejutan makan malam dengan si Nino. Keesokan harinya saat Paprika udah siap-siap untuk dinner bareng, nggak taunya si Nino nggak bisa datang. Karena katanya ada bisnis dengan teman kerja. Untuk meringankan suasana hatinya, Paprika jadi terima tawaran dinner dengan Franco. Waktu mereka lagi ngobrol, nggak disangka-sangka ternyata Nino juga ada di restoran itu dengan cewek lain. Otomatis Paprika langsung mendatanginya dan terjadi keributan di sana. Si Nino ngasih tahu kalau cewek yang lagi sama dia cuma teman kerja. Si cewek nggak terima, dia pergi ninggalin restoran itu. Namun bukannya ngasih penjelasan ke Mima, si biawa ini malah ninggalin dia dan mengejar kepergian cewek itu. Sambil nangis-nangis dia kembali ke meja Franco. Si Franco menghiburnya dan menyuruh agar dia melupakan pacarnya itu. Dan di malam itu di kamar Edor, Franco dijadikan bahan pelampiasan atas kesedihan dan kemarahannya. Keesokan paginya Paprika siap-siap untuk pergi kerja ke rumah Dolly.
Pas mau pergi, Prangko memohon agar dia tetap bersamanya. Soalnya bentar lagi dia bakal naik jabatan jadi kapten kapal. Dia mau agar Paprika menikah dengannya. Tapi gara-gara sudah ditipu sama Nino, sekarang dia udah nggak percaya lagi dengan janji-janji manis. Dia mau fokus dengan kerjaan biar bisa ngasilin banyak duit agar bisa nyenengin diri sendiri. Sesampai di rumah Dolly, Paprika cerita sama Madam tentang kebohongan Nino. Tapi Madam bilang kalau Paprika mau fokus dengan kerjaan ini, jangan pernah jatuh cinta sama pria manapun. Baru juga diomongin, tiba-tiba aja si Nino biawak itu sudah tiba di sana. Awalnya si Paprika nggak mau bertemu Nino, namun karena Madam nge-backing agar dia nggak diapa-apain, akhirnya ngobrol lah mereka empat mata. Tujuan si Nino datang ke situ untuk minta bagian duit dari kerjaannya, karena dia yang udah ngenalin dan masukin ke tempat itu. Kalau nggak mau dikasih, Nino mengancam bakal menyiksanya. Paprika jadi sangat ketakutan. Ia meminta bantuan ke Madam. Tapi si Madam menenangkan Paprika dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Di suatu hari ada kejadian sadis terjadi di rumah Dolly. Salah satu teman Paprika dipukuli sama seorang pria gara-gara nggak ngasih bayaran komisi bagiannya. Melihat hal tersebut, Paprika jadi ketakutan. Ia khawatir si Nino bakalan ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Daripada kenapa-napa, akhirnya Paprika mutusin untuk pergi ninggalin rumah Dolly. Dia naik kereta api untuk pergi jauh dari kota itu. Waktu lagi enak-enak hisap rokok Samsu, nggak disangka Paprika ketemu sama pria kemarin yang mukulin kawannya di rumah Dolly. Dia bernama Roko. Nggak pakai banyak bacot, Roko memaksa Paprika untuk ke kamar mandi. Paprika sangat ketakutan, dia nggak mau dipukul kayak temennya kemarin. Makanya dia ngikutin semua kemauannya. Karena lepas kendali dan keenakan, akhirnya Paprika dan Roko pun bubuk bareng. Nggak mau berleha-leha, Paprika segera pergi dari sana untuk nyari pekerjaan di bar. Si Roko ngasih tawaran untuk ngebantu dia, soalnya dia tahu banyak tentang bar yang ada di kota itu. Namun Paprika menolak, ia mau cari sendiri kerjaannya. Ternyata di hari itu si Paprika sangat sial, dia ditolak di semua tempat. Nggak tinggal diam, Roko kembali nawarin bantuan kerjaan. Kerjaan bubuk bareng dengan artis, politisi, dan para sultan. Si Paprika nggak mau kerjaan kayak dulu lagi. Ia nolak tawaran itu. Roko terus ngebujuk agar Paprika berubah pikiran. Perlahan-lahan akhirnya goyah juga pendirian Paprika. Demi ngedapetin uang yang lebih banyak dari orang-orang kaya raya, akhirnya dia setuju dengan tawaran tersebut. Nggak kerja, nggak makan, nggak kaya, nggak dihormatin. Kayak gitulah pendirian si Paprika. Si Roko ini ternyata busuk banget otaknya. Alasan dia ngebujuk Paprika biar dia gampang banyak dapet duit. Singkat cerita, Paprika dikenalkan sama agen paling terkenal di kota itu. Setelah cek kelayakan badan, akhirnya Paprika direkomendasikan ke rumah Dolly paling terkenal. Nggak ada bedanya dengan pekerjaan yang lama. Namun di sana dia ketemu sama orang-orang yang lebih berkelas. Di suatu ketika, ternyata dia ketemu sama pamannya di sana. Dia diancam bakal dikasih tahu aibnya ke semua keluarga di kampung. Gara-gara dapat ancaman, jadi nggak tenanglah si Paprika. Ia cerita ke Roko tentang ancaman pamannya itu. Mendengar itu, si Roko otomatis jadi naik pitam. Sudah berani ngancam minta gratisan juga. Nggak pakai lama rencana pun disusun dan akhirnya Roko ketemu dengan mereka di restoran. Hampir saja terjadi cucuk mencucuk. Roko balik mengancam si paman agar nggak ngedeketin keponakannya itu lagi. Kalau nggak nyawanya bakalan langsung pergi. Setelah lepas dari ancaman si paman, akhirnya Paprika bisa kembali kerja dengan riang gembira. Baru aja seneng-seneng, nggak taunya salah satu teman Paprika di rumah Dolly mendadak matoi mengenaskan gara-gara penyakit tembak dalam. Paprika jadi sangat ketakutan. Ia ngasih tahu ke Roko kalau dia mau berhenti dari pekerjaan tersebut. Apalagi sekarang dia sudah punya banyak tabungan, jadi Paprika pengen kayak cewek normal lainnya. Si Roko nggak terima, dia jadi emosi marah. Soalnya kalau Paprika berhenti, berarti dia nggak bakalan dapat duit lagi. Karena diancam mau dibunuh, akhirnya mau nggak mau Paprika terpaksa melanjutkan pekerjaannya. Namun beruntung manajer rumah Dolly saat itu punya kenalan dengan polisi. Akhirnya Paprika pun terbebas dari ancaman Roko. Suatu hari di klub malam, tiba-tiba saja dia ketemu lagi dengan Prangko, customer pertamanya dulu. Dan tanpa berlama-lama, langsung digaskanlah Paprika. Prangko pun menghabiskan malam bersama di yoyo terdekat. Dulu Paprika nolak tawaran dari Prangko, tapi sekarang dia mau hidup bersama dengannya.
Prangko pun ngasih tahu kalau dia mau berusaha jadi kaya dulu agar dia bisa beli kapal sendiri. Dengan pemikiran polos, Paprika kasih uang tabungannya agar cita-cita Prangko cepet terwujud. Si Prangko langsung senang, tapi karena terlalu banyak ngutang kemana-mana dan gak sanggup bayar, akhirnya Prangko berurusan dengan polisi. Jadi balik miskin lagi si Paprika. Nggak berapa lama rumah Dolly tempat Paprika kerja ditutup sama pemerintah. Jadi Paprika terpaksa harus pergi dari kota itu dan pergi nyari rumah Dolly yang baru. Ia sadar cepat atau lambat banyak rumah Dolly yang bakal dirazia dan ditutup. Ia nggak bisa kerja kayak gini terus-terusan. Setelah kasus Prangko selesai, ia masih berharap agar pria idamannya itu datang menjemput dirinya. Di suatu hari, ada seorang pejabat pemerintah yang sangat kaya raya datang berkunjung ke tempat itu. Dia bernama Bastiano. Ia datang ke sana buat ngasih kado untuk ulang tahun anaknya yang ke-18. Dan gak salah lagi, pilihannya jatuh ke Paprika. Beberapa hari kemudian, Bastiano ngajak Paprika datang ke rumahnya untuk ngikutin acara pesta. Gara-gara dia mendengar dari anaknya kalau permainan kemarin sangat mengesankan, ia pun jadi mau ngerasain hal itu juga. Betul aja Bastiano merasa sangat puas sampai-sampai dia mau Paprika jadi bininya. Yang gak ada pilihan lain daripada jatuh miskin dengan kerjaan gak jelas masa depannya. Paprika setuju dengan tawaran itu. Gak pakai lama, Bastiano langsung ngenalin Paprika ke keluarga besarnya. Beberapa anggota keluarga gak terima karena masa lalu pekerjaan Paprika di rumah Dolly. Si Bastiano bodoh amat, dia gak peduli dengan ocehan muncung keluarga yang lain. Dia tetap bakalan segera nikah dengan wanita pilihannya. Karena diajakin terus-terusan, si Paprika gak tinggal diam. Dia menunjukkan pesona kecantikannya dan akhirnya mereka pun terpesona dan setuju dengan pernikahan itu. Karena memang sudah tua dan kebanyakan minum pil peningkat stamina, akhirnya Sebastiano pun meninggoy. Si Paprika ya nggak sedih, dia malah seneng karena banyak dapat harta warisan. Bersamaan dia dapat surat dari Prangko. Karena sudah kaya raya, si Paprika pun berencana untuk mendatangi pria idamannya itu. Nggak pakai lama Paprika akhirnya nikah sama Prangko. Dan dia juga ngebeliin suaminya sebuah kapal agar dia bisa langsung gampang jadi kapten. Dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.